Habis segel gereja, Bupati Cantik Purwakarta terciduk goyang ngebor, auto kena azab tersangkut kasus dugaan suap, modiar karma dibayar tuntas. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada per saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu cuplikan video di mana seorang bupati yang kemarin menyegel gereja atau mempersekusi gereja atau menutup rumah ibadah. Lalu di satu cuplikan video ini teman-teman terlihat dia begitu senang, joget, goyang, dan cukup luar biasa teman-teman bagaimana sukacitanya setelah dia menyegel gereja tersebut. Sebelumnya mari kita tonton videonya yang berikut ini. Habis segel gereja, Bupati Cantik Purwakarta terciduk goyang ngebor, auto kena azab tersangkut kasus dugaan suap, modiar karma dibayar tuntas. Sangat menyedihkan, padahal potensi Purwakarta sangat luar biasa, tetapi karena dipimpin oleh orang yang bisa disebut dengan tidak layak atau tidak bisa menjaga warisan legasi dari Kang Dedi, citra Purwakarta sekarang bergeser. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Apalagi seorang bupati, kalau kita kembali misalnya kepada peraturan Menteri Bersama nomor 9 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 poin E. Hari Kamis sore dan kita cek sesuai dengan sistem kita harian OSS. Jadi lokasi ini kita cek dan di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada izin penggunaan ini baik untuk kegiatan beribadatan maupun aktivitas yang lainnya. Usai aksi viral, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyegel tempat ibadah gereja beberapa waktu lalu, kini mantan istri Deddy Mulyadi tersebut kembali viral setelah kedapatan berjoget di sebuah konser musik. Anne dengan lantang menyegel serta menyaksikan pembongkaran gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS yang berlokasi di Desa Cigelam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Aksi pembongkaran tersebut diduga lantaran belum memiliki izin resmi membangun rumah ibadah 2 April. Menurut dia, penyalahgunaan bangunan tak berizin untuk tempat ibadah itu melanggar peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 nomor 8 tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah atau dengan sebutan SKB 2 Menteri. Bupati Anne berharap agar penutupan atau penyegelan bangunan tersebut tidak disalahpahami atau sengaja disalahartikan, sebab yang ditutup bukanlah tempat ibadah, melainkan sebuah bangunan tak berizin. Namun, seperti dipantau holopis.com dalam sebuah unggahan di TikTok @danjukjaran 5, Kamis 6 Maret, akun tersebut sempat membagikan kembali video viral aksi joget Anne Ratna. Video tersebut telah ditonton lebih dari 4 juta pengguna TikTok dengan 14.000 lebih komentar. Berbusana serba biru serta memegang telepon genggam, mantan istri Deddy Mulyadi tersebut asik berjoget sambil melompat-lompat. Warganet pun tak tinggal diam. Mereka turut berkomentar atas aksi sang bupati. Banyak yang tak menyangka dengan tingkah laku yang ditunjukkan sebagai seorang bupati. Selain itu ada pula warganet yang tetap mendoakan yang terbaik bagi sang bupati meski telah menutup tempat ibadah gereja. Tak hanya itu, sebagian besar warganet menganggap bahwa Anne merupakan seorang pemain lama lantaran kedapatan asyik berjoget ria. Kata Charlie Pang, Tuhan Yesus memberkati Nubo, biar Tuhan yang berkehendak. Tapi ya begitulah, biarkan Kang Segel berjoget ria. Jangan diganggu. Kalau diganggu, rumah kalian bakal digusur. Dia seperti menikmati dan tak merasa bersalah sama sekali. Tapi entah ini karma atau bukan, ternyata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika diperiksa Kejaksaan Negeri Purwakarta terkait dugaan kasus gratifikasi atau suap yang dilakukan 24 anggota DPRD Purwakarta. Anne mendatangi Kejari Purwakarta bersama Sekda Purwakarta Norman Nugraha 15 Februari 2023. Seperti dilansir dari Tribun Jabar, Anne dan Norman diperiksa selama 3 jam dari pukul 9 hingga pukul 12.
Ana mengakui dirinya bersama Sekda diperiksa terkait dugaan gratifikasi anggota DPRD Purwakarta. Kasus dugaan suap tersebut mencuat sebagai buntut dari aksi boikot anggota DPRD terhadap rapat paripurna pembahasan APBD Purwakarta 2021, Senin 12 September 2022 silam. Kepala Seksi atau Kasih Intelijen Kejari Purwakarta, Fabrianto Ari, menyatakan pemeriksaan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta sebagai bagian dari pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan. Kalau orang Jawa bilang wong nandor bakal ngunduh, orang menanam pasti menuai. Dan apa yang ditanam oleh Bupati Purwakarta adalah bukti hasil perilakunya yang semena-mena kepada warganya sendiri. Ia terlalu rasis dan diskriminatif, tak bisa menghargai perbedaan antar umat beragama. Langkah Bupati ini memang tak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang mengayomi. Memang sangat memalukan ya, ibadah itu hak setiap umat beragama. Padahal ibadah tak mengganggu orang lain, tidak menghalangi jalan, tidak gaduh, tapi disegel dengan alasan izin, yang mana izinnya sendiri sering jadi polemik berkepanjangan. Tak ada izin karena mereka pasti kesulitan soal izin. Ini siklus lingkaran yang tidak ada akhir. Mau ibadah harus ada gedung, dan gedungnya harus ada izin. Tak ada izin, siap-siap disegel dan dihentikan. Mau urus izin berbelit-belit, mirip benang kusut, lama dan bertele-tele, bahkan terkesan dihalangi, dan belum lagi ulah kelompok intoleran. Miris melihat oknum di negara ini yang masih saja alergi dengan ibadah umat lain. Kapan majunya negara ini kalau urusan agama dan ibadah terus diributkan tidak pada tempatnya? Seolah meributkan ibadah umat lain adalah syarat untuk meraih kesejahteraan dan kemajuan. Bagaimana menurut Anda? Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah melihat, kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dalam cuplikan video tersebut, bagaimana seorang bupati usai mempersekusi gereja, menutup rumah ibadah atau menyegel gereja tersebut karena alasan tidak ada izin teman-teman ya. Dan kita lihat dia dalam satu cuplikan video tadi begitu senang, begitu luar biasa goyangnya, jogetnya. Saya kurang tahu apakah itu merupakan suatu kebanggaan bagi dia sebagai bupati. Seharusnya pemimpin itu, seharusnya bupati itu dia menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya warganya sendiri teman-teman. Dia harus mempertahankan itu dan dia harus menjunjung konstitusi. Jangan sampai dia diperdaya oleh kelompok-kelompok tertentu atau ada golongan-golongan tertentu. Dia merupakan seorang pemimpin yang seharusnya punya pendirian, punya konsisten dalam memimpin. Tetapi kita lihat di beberapa waktu yang lalu dengan beraninya dia menutup rumah ibadah dengan alasan tidak ada izin. Nah, seharusnya kalau memang tidak ada izin teman-teman, maka harusnya dia memberikan solusi. Kalau memang itu tidak ada izin, harus menyediakan fasilitas untuk mereka beribadah, untuk jemaat gereja tersebut bisa beribadah. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan teman-teman. Sekalipun dalam cuplikan tadi mungkin dia terjerat ada kasus ya yang dia alami, tetapi itu tidak kita bicarakan masalah itu. Yang kita bicarakan sebagaimana seorang bupati seharusnya yang menghormati kebijakan presiden itu sendiri, yang menjunjung tinggi konstitusi, yang seharusnya dia harus menjaga setiap kedamaian itu antar umat beragama. Tetapi pada kenyataannya itu jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat atau warga Indonesia sendiri, khususnya minoritas teman-teman. Jadi itu tidak masalah bagi orang Kristen, itu memang seringkali menjadi korban politik hanya karena mungkin saja bupatinya itu takut dengan kelompok-kelompok tertentu, ada tekanan-tekanan, dan mungkin dia berharap akan pemilihan ke depan supaya dia tetap dipilih, maka dia terpaksa harus melakukan hal apa yang dikehendaki oleh kelompok tertentu. Nah, jadi ini yang sering terjadi di negara kita ini, sering minoritas menjadi korban politik. Jadi kalau ini terus-menerus dilakukan teman-teman, maka sampai kapanpun tidak pernah ada kedamaian antara umat beragama. Justru yang ada adalah di mana Indonesia itu bisa terpecah belah kalau tidak bisa menjaga hubungan antar umat beragama, suku, ras, budaya. Kalau kita tidak menjaga itu, ya pasti terpecah belah. Jadi seharusnya para penegak hukum harus bisa menindak tegas perbuatan yang dilakukan oleh bupati ini, karena ini
jangan dibiarkan. Kalau sempat ada pembiaran terhadap oknum bupati yang seperti ini, maka kacaulah negara kita ini kalau pemimpinnya memiliki pikiran yang seperti Bupati Purwakarta ini, teman-teman. Nah, jadi mari kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Indonesia yang baik, warga yang baik, mari kita tetap mendoakan mereka yang selalu menindas minoritas, yang selalu menjadikan minoritas itu sebagai korban politik. Mari kita mendoakan mereka, kiranya mereka disadarkan oleh Tuhan, disadarkan oleh Allah itu sendiri bahwa begitu pentingnya kedamaian itu, karena kedamaian itu, teman-teman, itu lebih penting dari segalanya. Ketika sudah damai hidup kita, maka tidak pernah ada yang namanya kebencian, permusuhan antara sesama. Jadi apa tandanya kita mengasihi sesama? Itu tandanya kita sudah mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, artinya juga kita mengasihi sesama dan menjaga kedamaian antar sesama. Nah, demikian yang saya sampaikan, teman-teman, karena ini hanya cukup tahu saja kita. Karena kasus selanjutnya masalah suap itu, ya biarlah penegak hukum yang bertindak. Karena setiap perbuatan itu pasti ada buahnya, ada karmanya. Baik atau buruknya yang kita lakukan pasti kita akan menuai hasilnya. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.